Mimpi buruk Vegapunk dan juga kru bajak laut topi jerami akhirnya telah tiba. Lingkaran sihir aktif dan memunculkan makhluk mitologi iblis kegelapan yang membuat kondisi semakin menyeramkan. Jadi, bagaimanakah cara mereka akan terbebas dari malapetaka ini dan mampukah teman-teman Luffy yang lainnya mengatasi sang Gorosei setelah Luffy kehabisan batas limit penggunaan gear 5-nya? Keadaan jadi benar-benar sangat genting. Heyo Tamagon, selamat datang di channel Tamagon Pak. Kali ini kita akan mereview mengenai chapter terbaru yang baru saja rilis, yakni chapter 1094. Di sini kita akan membahas detail mengenai percakapan lengkap yang ada pada chapter ini beserta dengan beberapa gambar yang akan Tamagon visualkan dalam bentuk cerita. Eits, tidak lupa ya Tamagon sapa dulu. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Ingat untuk selalu bersyukur ya nakama. Dengan bersyukur itu akan mendorong kalian untuk selalu menikmati rezeki yang didapat bagaimanapun bentuknya. Sebelum kita lanjut, Tamagon Pak Merch kembali menghadirkan desain terbaru untuk kalian. Dan kali ini, sang Raja Bajak Laut Goldie Roger rilis dengan tampilan yang super keren dengan pedangnya yakni Ace yang diselimuti oleh Auzuko Haki. Ada dua varian model kaos yakni Cotton Combat 30S dan juga 24S sesuai dengan selera kalian. Sablon sudah DTF ya atau Direct Transfer File, dan tidak ketinggalan juga dengan gratis lanyard spesial dari sang Raja Bajak Laut. Kalian bisa dapatkan kaosnya untuk minggu ini dengan harga promosi cuma 99.000 saja. Seminggu kemudian harga pun bisa berubah menjadi 120.000 karena sudah ready stock. Barang tentu saja sudah tersedia di Shopee, Tokopedia maupun kalian bisa langsung pesan lewat WhatsApp ya. Produk pre-order terbatas di seminggu ke depan saja, jadi segera check out barangnya dan berlayar ke e-commerce kesayangan kalian. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1094 kita kali ini diberi judul Dewa Pertahanan Saint Garcia Saturn. Dalam chapter kita kali ini mendapatkan cover spread yakni berkaitan dengan cover promosi dari anime spesial Monster. Di sini terlihat semua dari keluarga Shimotsuki berada dalam cover spread ini. Chapter dimulai dengan menampilkan Atlas yang sudah mendapatkan otoritas perintah dengan mengendalikan pasifista. Atlas berkata, angkatan laut yang ada di pulau ini, kalahkan mereka semua. Dengan adanya perintah tersebut, tentu saja para pasifista ini mendengar dan langsung merespon dengan menembakkan beam yang mereka punya ke beberapa pasukan angkatan laut yang berada di dekatnya. Para marinir berteriak menjauh secepatnya dari pasifista. Ledakan beam terjadi di mana-mana, memporak-porandakan seluruh bangunan, lantai, gedung yang berada di sana yang menyebabkan kekacauan besar terjadi. Para angkatan laut tahu bahwa ini artinya Vegapunk akan turun dari atas karena sudah terdengar perintah kepada pasifista. Kemudian dari atas kapal, Vega Tank menembus awan dan menuju ke bawah. Mereka bertujuan untuk mencari keberadaan dari Jewelry Body. Sanji dan juga Franky mengkhawatirkan bahwa mereka akan terjatuh dan Vega Tank akan hancur karena hentakan tersebut. Namun di sini Vegapunk pun menjelaskan bahwa batu laut memiliki karakteristik yang menempel. 1,5 ban dari Vega Tank terbuat dari batu laut, jadi mereka tidak akan hancur dan juga jatuh. Setelah itu, tatapan maut dan insting liar wanita Sanji pun mencium keberadaan dari Bonnie yang langsung dilihat olehnya. Franky menanyakan, apakah kau benar-benar melihatnya? Sanji pun berkata, apa radar wanitaku pernah salah? Vegapunk juga meyakinkan mereka bahwa itu radar yang tidak ilmiah, namun aku percaya juga. Kemudian setelah itu Sanji yang dengan tidak sabar karena kecepatan dari alat transportasi itu cukup lambat, jadi dia mendahuluinya dengan berkata, jika kecepatan tank ini lebih lambat dari gejolak hatiku, aku akan maju duluan. Nah, sementara itu di sisi yang lainnya terlihat kondisi dari Jewelry Bony yang dihadang oleh beberapa pasukan marinir yang berupaya untuk menghentikan pergerakan darinya. Mereka berteriak, itu dia bajak laut Bonnie. Namun di sini Bonnie cukup tenang karena dia berkata pasifista sudah berada di pihak kami. Dia terus mencari celah untuk bersembunyi, namun selalu saja ditemukan oleh pasukan marinir. Di sini pun dia mengeluarkan salah satu tekniknya dengan menggunakan sebuah tembakan yakni bernama Near Death Experience. Efek dari serangan tembakan tersebut menyebabkan seseorang yang terkena tembakan itu membuat orang tersebut berhalusinasi layaknya berada di kematian. Nah, para bawahan marinir di sana pun berhalusinasi dan cukup membuat repot alasan mereka.
Kemudian setelah serangan tersebut, Bonnie kembali melarikan diri, namun sekarang tepat di depannya terdapat satu pasifista yang dikendalikan oleh salah satu wakil Laksamana. Bonnie tentu kaget karena dia mengira bahwa robot ini sudah dikontrol dan berpihak ke Vegapunk dan juga yang lainnya. Ternyata usut punya usut, yang berada di balik robot tersebut adalah salah satu wakil Laksamana yang mengontrol sekaligus mengandalkan sang robot. Wakil Laksamana tersebut bernama Bluegrass. Sang nenek-nenek ini memakan buah iblis Stick Nomi yang membuatnya menjadi pengemudi yang handal. Apapun yang dikemudikannya bisa dia kendalikan, dan salah satunya adalah pasifista ini. Bluegrass bilang, "Kalau aku membunuhmu, apa kutukan dari tentara kami akan terangkat." Pasifista tersebut bersiap mengeluarkan beamnya, namun bodohnya Bonnie pun tertegun dan melamun melihat robot tersebut seakan dia melihat ayahnya yang berada di depannya. Yeps, untungnya saja insting liar dari sang koki benar-benar tepat, karena di waktu yang bersamaan dia akhirnya bisa mengamankan sang wanita cantik dari serangan raser tersebut. Sanji berkata, "Bonnie, jangan hanya berdiri saja. Aku dengar Kuma itu ayahmu." Mereka pun sempat diserang lagi oleh beberapa pasukan marinir, namun mereka berdua berhasil kabur dan kembali bertemu dengan Vegapunk dan juga yang lainnya. Kemudian ikut bergabung menaiki Vega Tank. Sekarang panel berpindah dan kita akan menuju ke aula penelitian, di mana di sana terdapat pertarungan sengit antara sang Yonko Monkey D. Luffy melawan sang Admiral Angkatan Laut Laksamana Kizaru. Kizaru di sana berkata, "Maaf, tapi aku tidak bisa fokus pada misiku kalau aku terus di sini." Luffy pun menjawabnya, "Itulah tujuanku." Kizaru kemudian kabur dan Luffy terus membuntitinya. Nah, sesaat setelah itu aura aneh dirasakan oleh beberapa orang-orang kuat yang berada di Egghead, seperti Luffy, Zoro, Kizaru, Rob Lucci dan juga Jinbei. Dan pada saat yang sama juga terdengar suara dari kejauhan yang berkata, "Pasifista, berhenti." Nah, setelah itu mendadak para pasifista ini benar-benar merespon suara tersebut dengan berhenti beroperasi. Vegapunk dan juga yang lainnya benar-benar merasa aneh. Dia bilang, "Ada apa ini? Pasifista berhenti melindungi kita." Atlas pun berteriak, "Hei, dengarkan perintahku. Tidak ada satupun perintah kekuasaannya di atas kami, terkecuali Gorosei. Sepertinya ada yang janggal di sini. Cepatlah." Namun lihat, ada sesuatu yang datang dari bawah kita. Kemudian para marinir menginformasikan bahwa Gorosei Saint Saturn akan mendarat di Egghead. Ofisir tingkat rendah dilarang melihat beliau. Nah, kemudian kelompok dari Sanji ini kembali kebingungan. Apa itu Gorosei? Apa mereka datang ke pulau ini? Vegapunk mengatakan bahwa mereka adalah penguasa tertinggi dunia. Namun sekarang kabur adalah pilihan yang paling tepat. Jadi pegangan yang erat. Setelah itu kita pun bisa melihat hal yang mengerikan, di mana terdapat lingkaran sihir besar yang berada di bawah dari Vega Tank. Lingkaran sihir tersebut mengeluarkan aura kegelapan dan juga adanya kilatan petir layaknya Hazuka Haki yang menyelimuti benda mistis tersebut. Sanji berkata, seseorang muncul dari lingkaran itu. Kemudian terlihat adanya salah satu anggota marinir yang mencoba melihat hal tersebut, namun tiba-tiba saja mengerikannya kepala darinya langsung meledak. Lingkaran sihir tersebut pun memunculkan sosok makhluk mengerikan dengan wujud seperti laba-laba pada bawah kakinya, dengan dua tanduk besar yang berada di atas kepalanya, diikuti dengan gumpalan awan api yang mengelilingi tubuhnya. Yeps, itu adalah sang penguasa tertinggi dari pemerintahan dunia, salah satu Gorosei, dewa pertahanan Saints Jaegersia Saturn. Saturn berkata, "Permukaan dunia sudah lama sekali." Kelompok Sanji melihat makhluk tersebut pun kaget. Monster apa itu? Serangan pun datang tiba-tiba dari atas dengan laser yang hampir saja menyentuh bagian dari Vega Tank. Ternyata itu adalah ulah dari Kizaru yang nyaris saja membuat celaka kelompok dari Vegapunk. Luffy terus mengejarnya dari belakang. Dia berkata, "Diam di sana Kizaru." Luffy pun membesarkan otot tangannya, namun Kizaru mengatakan bahwa bukannya kau sudah mencapai batasnya menggunakan wujud itu. Franky berteriak, "Luffy, lakukan sesuatu." Luffy kemudian mengeluarkan sebuah teknik baru yang bernama Gomu Gomu no White Star Gun. Serangan tersebut membuat Kizaru terjatuh juga, diikuti dengan Luffy yang kehabisan limit menggunakan Gear 5-nya. Gorosei Saturn menatap mereka berdua terjatuh dengan berkata, "Nika." Setelah itu kita melihat Vega Tank pun akhirnya terjatuh, dan semua kelompok Vegapunk sekarang tepat berada di depan dari makhluk legendaris yang mengerikan layaknya iblis. Saturn berkata, "Kukira kau sudah lama terbunuh Vegapunk." One Piece chapter 1094 pun ditutup dengan Bonnie yang melihat Saturnus akan mengingatkannya pada kata-kata seseorang yang berkata, "Aku sudah memerintahkannya Vegapunk mempertahankan kesadaran dirinya. Aku takkan memperbolehkan itu. Tapi jika kau melakukannya maka Kuma." Tiba-tiba saja Bonnie memegang sebuah pedang berlari menuju ke arah depan, menuju ke posisi dari Saturnus. Bonnie langsung menusuk pedang tersebut tepat di dada dari sang Gorosei.
Jadi sekian saja ya pembahasan mengenai review chapter 1094 kali ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah Gorosei Saturnus ini akan baik-baik saja setelah mendapatkan luka tusukan yang cukup dalam dari sang bocah Johor Limau ini? Nah, dalam video Tamagon selanjutnya kita akan membahas bersama-sama mengenai penjelasan lengkap apa sebenarnya buah iblis yang dimiliki oleh Gorosei Saturnus, dan ada banyak hal yang akan kita analisa. Apa makna dari lingkaran sihir Gorosei tersebut? Mengapa beberapa orang yang melihat dia bertransformasi kepalanya pun meledak? Dan apa yang akan menjadi kemampuan rahasia yang dimiliki oleh makhluk legenda yang satu ini? Kita akan bahas bersama-sama dalam video besok ya, yang akan merangkum semua mengenai buah iblis milik Gorosei Saturnus. Jadi terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Mohon maaf jika ada pengucapan yang kurang maupun informasi yang miss. Sampai jumpa di pulau berikutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.